Saya katakan Buniko, tenang. Yang kita lihat ini bukan yang sebenarnya. Gitu. Pasti ada sesuatu yang indah di balik itu semuanya. Maka respon jauh lebih penting daripada apa yang datang. Ya, ini kan masih perlu proses ini ya. Merespon sesuatu dengan cara yang baik itu perlu proses. Artinya kami pun sampai sekarang masih berproses gitu kan. Karena mudah sekali ketika melihat sesuatu kelihatan buruk itu langsung reaktif namanya. Reaktif itu memberikan penilaian yang buruk. Kami dengan Buniko selalu merenung dan merespon yang baik ya, memberikan respon yang baik. Walaupun masih sering agak kepancing-kepancing ya, tapi terus kami sadar, terus kami rubah. Nah, jadi respon ini penting ya. Yang dari luar itu nggak penting. Apapun yang dari luar itu di luar kendalimu. Tetapi ada satu hal yang kamu bisa kendalikan, yaitu responmu. Dan dari respon tadi, itulah iman gitu loh. Dan pasti akan terjadi. Jadi ketika sudah ada yang lepas pun tinggal kamu cipta, Tuhan terima kasih. Kalau ini lepas dari aku Tuhan, aku yakin bahwa Tuhan telah menyediakan gantinya yang jauh lebih baik, jauh lebih besar, jauh lebih indah dari yang sekarang ini. Apa yang kelihatan buruk yaitu dibalas dengan buruk. Apa yang kelihatan tidak baik kadang reaktif, kita balas dengan tidak baik juga. Tapi kalau responsif, semua yang datang kita ulah dulu. Ya. Kita ulah dulu, kita renungkan dulu. Ini yang wanita-wanita ini perlu belajar, karena wanita itu mudah sekali reaktif ya. Itu ya. Harus tadi responsif itu yang datang itu diolah dulu. Nggak usah ditanggapi dulu. Pokoknya apapun yang datang tuh ditampung dulu aja. Diolah dulu ya, diolah dulu. Nggak usah ditanggapi, nggak usah langsung ditanggapi gitu loh. Diolah dulu aja. Terus kalau bisa komunikasi dengan Tuhan tadi. Tuhan, apakah benar seperti ini Tuhan? Gitu. Tuhan, apa yang harus aku lakukan dalam hal menghadapi ini? Gitu kan. Nah, nanti pasti ada petunjuk. Pasti ada petunjuk. Dan Tuhan tadi ngomongnya lembut tadi, Nang, tenang saja Nang. Itu biar bagianku, bukan bagianmu. Bagianmu sekarang melakukan kebaikan-kebaikan. Untuk yang itu bagianku Nang. Ya. Wah, kalau udah Tuhan ngomong gitu tuh rasanya neng hati nyeles gitu, penak gitu. Oke Tuhan, siap gitu. Siap, aku akan melakukan bagianku. Dan itu selebihnya adalah bagianmu. Nah, penak apa penak kalau punya Tuhan seperti itu, punya hubungan baik tadi. Enak ya. Maka sekarang tinggal dicek dulu. Karena seringkali kamu khawatir, takut, padahal kamu sudah melihat, kamu sudah menyaksikan tadi kebesaran Tuhan tadi. Ya. Bahkan ketika ditanya pun pasti Anda akan mengaminkan bahwa Tuhan itu Maha Besar, Maha Kuasa. Kuasanya tidak terbatas. Tetapi ketika ada tantangan, seringkali Anda takut, ya. Anda khawatir, Anda ragu-ragu, Anda tidak berani melangkah. Nah, itulah yang membuat keajaiban tidak pernah terjadi. Karena keraguan-raguanmu, ketakutanmu gitu loh. Karena kalau kita langsung tanggapi, kadang tanggapan kita salah nanti. Nah, itu namanya reaktif ya. Namanya reaktif. Nah, seringkali banyak itu reaktif. Tak ulang lagi ya, ada pelajaran yang dulu saya sampaikan. Jadi masalah itu sebetulnya bungkus. Ya. Bukan isi sebenarnya. Perumpamaan seperti yang tak ajarkan kemarin apa tentang pisang ya. Saya punya pisang, ternyata kulitnya itu udah hitam-hitam dan bahasa Jawanya apa kalau hitam-hitam itu? Besem ya, udah besem-besem. Gitu. Kemudian pisang ini saya kasih ke Bu Edi, ya. Dan yang satu lagi tak kasih ke Berto. Nah ternyata ketika saya kasih Bu Edi ini bersungut-sungut, ya, menggerutu dan marah. Pak Niko katanya orang kaya, pisang busuk aja kasih saya. Ini melecehkan saya. Ini buang sampah nih ke tempat saya ini.
Nah, itu Bu Edi bilang itu. Akhirnya pisangnya nggak dimakan, malah dikasihkan kambing. Sambil menggerutu tadi, oh ini jatahnya kambing aja, saya nggak sudi makan kan gitu. Nah, Bu Edi lanjut cerita ke banyak orang. Jangan kenal Pak Niko, ya, dia orang kaya tapi kikir. Ya, saya dikasih pisang aja, pisang yang busuk. Oh, semua orang udah dititani, orang sesala tiga. Nah, kemudian dari Bu Edi saya ke Birto, tak kasih pisang. Nah, Birto responnya beda. Pak Niko ini saking sayangnya dengan saya, punya pisang besem-besem saja, Pak Niko ingat saya, gitu loh. Jadi kan sama tadi pisangnya tadi, besem-besem. Tapi yang Bu Edi meresponnya katanya saya pelit, saya buang sampah, gitu. Bu Edi tidak melihat kasih saya, yang dilihat adalah keburukan-keburukan tadi. Nah, beda dengan Birto, dia melihat Pak Niko saking sayangnya dengan saya, punya pisang besem-besem aja dikasihkan saya. Nah, ternyata Birto pisangnya tadi karena dia merasa itu sayang saya, sayang kasih saya kepada dia buka kulit pisang tadi. Dan ternyata Bapak sekalian ya, pisangnya itu di dalamnya itu mulus, manis, legit, lezat, dan belum ada pisang yang semanis itu. Gitu. Nah, tadi yang buruk cuma kulitnya, dalamnya kan enggak gitu kan. Nah, ternyata hari berikutnya Bu Edi sama Birto ketemu. Gitu. Bu Edi ini sudah pasang muka yang masem tadi dan ngomong gini, tahu nggak kemarin Pak Niko ke tempat saya dikasih pisang busuk, pisangnya udah busuk, saya nggak sudi makan, akhirnya tak kasih kambing. Gitu kan. Nah, terus Birto ngomong, oh dari tempat Bu Edi itu Pak Niko langsung ke tempat saya, pisangnya kulitnya udah hitam-hitam kan, Bu, ternyata ketika saya buka kulitnya, wah, pisangnya di dalamnya tuh mulus, manis, legit, dan saya belum pernah makan pisang yang seenak itu. Kira-kira Bu Edi nyesel nggak? Nyesel. Dia mau tanya kambing nggak bisa jawab. Enak nggak pisangnya? Nah, seringkali kehidupan itu seperti itu gitu loh. Kadang apa yang kelihatan nggak baik dari luar tadi, itu bungkus. Lah pelajarannya apa? Ternyata saya masih punya pisang yang seperti tadi, banyak jumlahnya. Akhirnya Birto masih sering minta saya, Pak, ada lagi nggak yang kemarin Pak? Ada, mau ambil berapa silakan. Ya, dia pengen lagi, ambil lagi, karena suplainya tidak pernah habis. Akhirnya Birto mengalami kelimpahan gitu loh. Nah, Bu Edi mau deket saya udah nggak berani gitu kan. Iya kan? Dia mau datang ke rumahnya nggak berani, karena apa? Udah terlanjur tadi. Ya, bicara yang nggak baik ke banyak orang tadi. Nah, berkat Tuhan itu seperti itu, kelimpahan itu seperti itu. Masalah itu kadang seperti bungkus. Ya, pelajaran beberapa YouTube yang lalu saya katakan, masalah itu kadang cuma bungkus. Itu bungkusnya sebetulnya. Tapi di balik itu semua ada isi yang sangat luar biasa. Ya, ketika kamu melihat apapun yang datang dalam hidupmu dan kamu bersyukur, ya, kamu akan segera menikmati isinya. Karena yang datang kelihatannya tidak baik tadi ternyata cuma bungkus. Gitu. Bahwa tadi seperti pemain sirkus tadi, ketika Anda berani diboncengkan, Anda pasti mengalami keajaiban, dapat hadiah lagi, gitu kan? Anda mengalami pengalaman yang sangat dahsyat, naik sepeda di atas air terjun, kan dari situ Anda bisa mengalami, gitu kan? Mengalami dan Anda semakin percaya. Ketika Anda sudah mengalami, iman Anda akan semakin naik. Maka apapun yang kamu alami saat ini, ya, siapa tahu itu cara Tuhan untuk kamu mengalami keajaiban-keajaiban terjadi di dalam kehidupan. Itu cara Tuhan supaya kamu mengalami hal-hal yang supranatural. Ya. Bahkan kamu akan mendapat hadiah dari apa yang kamu alami saat ini. Nah, sekarang katakan, apapun yang datang dalam hidupmu, yang kelihatannya gak baik, katakan, Tuhan, terima kasih. Aku sudah melihat bungkusnya, Tuhan. Ya,
bungkusnya memang jelek sekali. Tetapi aku tahu Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Karena tidak lama lagi aku segera menikmati isinya yang berupa kelimpahan, kebaikan, kebahagiaan yang membuat kehidupanku semakin baik. Enak kan? Nah, sengurung enak terus selesai dodone ya. Terus selesai ya. Rasa sok dadi relawan. Oke. Jadi cek kalau dadamu belum enak, rasanya belum enak, diusap-usap. Tarik nafas ya. Semuanya baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Maka yang harus kamu cek adalah ulu hatimu ya. Ulu hati, saya ulang lagi ya, ulu hati itu adalah saluran rezeki. Jadi ulu hati itu saluran rezeki. Mentor-mentornya pengennya jadi relawan yang lulus-lulus dodo. Maka tugasmu, ya, sudah dapat pelajaran tadi, sekarang tugasmu setiap hari adalah ngecek ulu hati. Kalau ulu hatimu masih merengkel-merengkel, mengkal-mengkal, nggak enak, berarti dipenuhi dengan sampah. Rezeki, kelimpahan, kebaikan, kebahagiaan tidak akan bisa masuk. Karena begitu mau masuk, lihat sampah banyak tadi, mental lagi. Ya, rezeki mau masuk, lihat sampah tadi yang menumpuk tadi, mental lagi. Maka tugas setiap hari adalah membersihkan ulu hati. Ulu hati adalah saluran kebaikan, saluran rezeki, saluran kelimpahan. Nah, maka dicek dulu, cari penyebabnya. Apa sih yang membuat ulu hatiku gak enak? Ada yang tahu apa yang membuat ulu hati gak enak? Ya pikiran sing apa gitu loh. Pikiranku atau membuat ulu hati enak karena pikiranku apik kok. Ya, yang buat ulu hati gak enak, kemarahan, kebencian, sakit hati, kepahitan, iri hati, dan andek-andeknya, termasuk ketakutan dan kekhawatiran. Itu yang membuat ulu hati tidak enak. Ya, maka cari penyebabnya dulu ya, supaya ulu hatinya enak. Ketika ulu hati mudah nyaman, semua kebaikan, kelimpahan, kebahagiaan pasti ya datang berduyun-duyun masuk ke dalam kehidupanmu. Karena apa? Sudah bersih gorong-gorongnya. Ya, sudah bersih gorong-gorongnya. Jadi tugasnya selalu ngecek ulu hati. Kalau merengkal-merengkal nggak enak rasanya, berarti ada sumbatan di situ. Ya, rezeki nggak akan bisa masuk, kebahagiaan nggak akan masuk. Itu tugasnya, setiap pagi dicek ulu hatinya. Ya. Nah, kalau ada ketakutan dan kekhawatiran, nah, hidup itu seperti lihat channel TV. Ya, hidup itu lihat TV. Kalau kamu melihat tayangan yang isinya menakutkan, berarti hatimu, apa yang ada dalam hatimu? Kamu bayangan itu kayak lihat channel TV itu loh. Kalau kamu sedang melihat channel yang isinya menakutkan tadi, imbasnya ke dalam hatimu kan, rasanya gak enak toh. Nah, bagaimana membuat suasananya menjadi enak? Remote kontrolnya dipencet, ganti channel gitu loh. Jadi kalau muncul tayangan yang gak enak, langsung diganti channel. Diganti tayangan yang baik-baik, ya, diganti tayangan yang indah-indah. Maka hindari, ya, ini ya perlu dalam tontonan pun juga harus dihindari, ya, yang berhubungan politik, kekerasan, ya, itu hindari tayangan-tayangan yang gak enak itu. Itu vibrasinya rendah. Ya. Selalu lihat tayangan-tayangan yang tadi pemberdayaan tentang vibrasi yang baik kan gitu. Karena kan mempengaruhi suasana hati. Terus ketika ada tayangan gak enak langsung ganti channel.
Ada tayangan nggak enak, langsung ganti channel Mas Bos Niko. Nah, pasti nanti enak, kan? Lah sami enggak, kamu dapat tayangan yang nggak enak itu malah golek konco gitu loh. Golek konco sing podo tayangannya itu kan. Nah, itu yang mari tambah amprok kan itu. Termasuk tayangan dalam pikiranmu gitu loh. Kalau ada tayangan gambaran yang nggak enak, pindah channel. Nanti pasti, nanti dampaknya adalah ke suasana hati tadi. Ya, jadi tugasnya setiap pagi ngecek saluran rezeki ya. Ya, ulu hati ini dicek terus nih. Ya. Kalau udah tahu penyebabnya, dihilangkan penyebabnya. Tapi kalau datang tiba-tiba, tinggal diusap-usap tadi. Semuanya baik-baik saja.